Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Pada tahun 2014, Mobilio adalah salah satu mobil Honda yang paling laris. Dengan desain segar dan ambisi mengalahkan Avanza yang merupakan raja di segmen LMPV kala itu, Mobilio berhasil mencatatkan penjualan hampir 80.000 unit hanya di tahun pertamanya saja. Namun di tahun 2022, Honda Mobilio seperti dianaktirikan oleh Honda Indonesia. Nah, bahkan sampai sekarang Honda Mobilio belum dapat perubahan yang signifikan. Lantas apakah penyebabnya? Apakah rasa berkendara yang tidak nyaman? Mari kita buktikan. Oke, pertama-tama sekarang kita cek ke kedepan kabin Mobilio. Apakah dia lebih bagus atau lebih buruk daripada pesaingnya? Nah, kita tes ya. Oke, angkanya di bawah 60. Angkanya ini sama, hampir sama seperti mobil keluarga terakhir yang kita coba, yaitu Wuling Cortez. Jadi angka ini terbilang cukup baik ya, walaupun suara knalpot racing masih kedengeran, suara motor itu masih kedengeran, tapi setidaknya dari penilaian melalui angka dia cukup bagus di bawah 60, karena dari kebanyakan mobil yang kita tes sebelumnya dari berbagai segmen ada yang 60 lebih ya, di atas 60. Nah, walaupun kita sedang tes drive, tapi nggak masalah, kita singgung fiturnya sedikit. Dari depan dulu, Mobilio eCVT 2021 ini sudah dilengkapi dengan lampu, itu headlampnya proyektor, dan dia ada daytime running light, jadi kelihatan up to date. Selain itu, velgnya juga sudah dual tone, jadi nggak cuma yang silver single tone biasa kayak EE versi sebelumnya. Kalau ini sudah dual tone seperti RS, dan dia juga dikasih body kit di bumper depan, side skirt, dan bumper belakang, jadi tampilan eksteriornya jauh lebih ganteng. Nah, setelah itu masuk ke dalam, di setir sudah ada audio steering switch untuk pengaturan audio dari head unit supaya kita nggak usah sampai menggapai ke head unit, jadi lebih efisien aja ya, lebih enak. AC-nya sudah digital, head unit touchscreen sudah bawaan, walaupun ini bukan Mobilio tipe tertinggi. Beda dari rivalnya yang dimana kebanyakan kalau belum tipe tertinggi itu biasa belum dapat head unit touchscreen kayak Avanza G, bahkan Expander Sport aja belum dapat head unit touchscreen ya waktu itu ya, pertama kali keluar ya. Nah, lalu juga mobil ini sudah dilengkapi dengan AC double blower dan pengaturan spionnya sudah elektrik walaupun pelipatannya belum. Setelah itu dia juga punya MID yang ya MID cukup minimalis. Dia menampilkan informasi yang cukup aja, tidak banyak, dan menampilkan seperti rata-rata konsumsi bahan bakar, trip, dan lain-lain. Nah, dia juga punya, oh ya, ini eksterior tadi ketinggalan. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan antena sirip hiu. Nah, ini tuh fun fact-nya adalah antena ini baru ada di Mobilio tahun 2021. Jadi tahun 2020 belum pakai antena sirip hiu. Ya, improvement kecil memang, tapi sekarang semua pakai. Lihat, BRV di depan kita pakai. Itu Chery Omoda sekarang pakai. Memang jadi lagi ngetren aja ya. Dan terakhir, dia juga sudah punya power outlet di bawah situ. Jadi buat kalian yang ngecas gadget kalian selama perjalanan, itu sudah disiapkan dan dipikirkan oleh Honda. Beralih ke fitur keselamatan, mobil ini sudah dilengkapi dengan dual airbag, pengeremannya juga sudah ABS dan didukung dengan EBD juga. Dia ada parking kamera bawaan, jok belakang sudah ISOFIX, jadi aman buat kalian yang bawa bayi atau balita. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan rangka keamanan Honda, yaitu G-Cone Plus ACE. Jadi rangkanya dapat meredam benturan kalau amit-amit terjadi kecelakaan dengan lebih kuat, lebih kokoh, jadi lebih melindungi penumpang yang ada di dalam. Nah, lanjut posisi berkendara. Kalau posisi berkendara Mobilio adalah salah satu highlight juga dari mobil ini, karena beda daripada mobil keluarga lainnya seperti Avanza atau Expander lah, yang katakan yang memang dia agak tinggi. Bahkan kayak dibandingkan dengan R3 aja ataupun Livina, itu dia punya posisi berkendara juga yang bisa dibedain gitu loh. Karena Mobilio ini dia basisnya wagon ya, bukan sedan. Basisnya wagon, kayak station wagon makanya bentuknya. Tapi posisi duduk itu kayak rendah gitu loh, kayak rendah ke tanah. Dan ini setir sih memang dia cuma bisa tilt aja, belum bisa teleskopik, baru bisa tilt. Tapi entah kenapa seperti ini posisi yang pas ya untuk berbagai orang ya. Jadi nggak bakal, walaupun kita berasa pendek duduknya, tapi nggak bakal susah untuk ngelihat ke kap mesin atau dashboard situ ya. Karena ya secara dashboardnya juga rendah juga gitu loh, nggak yang tinggi atau gimana. Jadi ini posisi berkendara yang sangat santai,
nyaman, dan kami rasa ini cukup menopang untuk perjalanan jauh ya. Ditambah joknya juga empuk. Oke, abis kita bahas masalah posisi berkendara, tentunya kalau buat mobil pakai jauh harus enak bantingannya. Nah, sekarang kita mau coba melewati speed bump dengan kecepatan 50. Wow, enak ya. Kita hajar lagi pakai kecepatan 60. Kita hajar aja, di speed bump rada kasar. Wah, enak banget. Nggak berasa, hampir nggak berasa. Ini empuk banget ya, enak. Bantingannya enak. Walaupun Mobilio ini seperti Brio yang dipanjangin ya, tapi ini sama sekali jauh bantingannya daripada Brio yang terkenal keras itu. Kalau ini empuk, percayalah, nggak ada mirip-mirip ya bantingan sama Brio. Jadi ini 180 derajat. Kalau memang Brio itu keras dan lebih ke pengendalian, kalau Mobilio ini memang bener-bener disetting buat nyaman. Dan kami rasa dengan bantingan yang enak kayak gini, harusnya ketika kita tes handling juga nggak limbung. Kita coba aja. Sekarang kita mau menguji handling daripada Mobilio ini. Jalan sudah kosong, yuk kita tes. Oke. Somehow pengendaliannya mirip Brio loh. Pengendaliannya berasa direct loh. Tapi memang kalau kita ya dengan suspensi yang tidak seperti Brio, dia terasa ya body roll ke kitanya ya. Walaupun limbungnya nggak terlalu gimana-gimana, tapi body roll ke badan kita berasa terlempar-lempar. Tapi pengendaliannya ini direct. Pengendalian direct, kita hindari lubang, set, tajam dia. Ya kombinasi yang pas lah. Ini kita lihat jalan rusak lagi. Set. Oh, kayak kita mending belok kiri deh. Maaf di motor kita sen aja. Soalnya lubangnya dalam yang depan. Bahaya kan kalau kita lanjutin, nanti jadi tanggungan kita. Padahal di mobil dagangan. Oke. Tuh, terbukti ya. Lewatin jalanan rusaknya mobil ini yang pendek juga nggak gasrot. Asalkan kalian bawanya benar. Oke, jadi begitu ya. Untuk handling ini surprisingly dia bisa mirip sama Brio. Walaupun ya nggak bisa 100% karena ini tetap mobil keluarga dan suspensi beda total. Tapi untuk pengendaliannya dia cukup direct, jadi cukup asik untuk dikendarai. Mobilio menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc yang di saat pengujian di atas kertas, Honda mengklaim mesin ini mampu menyemburkan tenaga hingga 118 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 145 Nm pada putaran 4600 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT ke penggerak roda depan. Salah satu fitur lain pada bagian mesin Mobilio adalah penggunaan teknologi PGM-FI yang mampu menekan penggunaan bahan bakar hingga di titik minimum, namun mampu mengeluarkan tenaga secara maksimal. Tadi itu spesifikasi mesin Mobilionya. Nah, dari mesin tersebut, memang Honda ini kita udah tahu sangat memprioritaskan yang namanya efisiensi bahan bakar. Pertama dia penggerak depan, kedua dia pakai transmisi CVT. Dan memang terbukti, walaupun CVT itu terkenal bukan yang tenaga bandel ya, tapi kita dapat memang manfaat di konsumsi bahan bakarnya karena kita dapat 15,8 km per liter menurut MID di kecepatan rendah di dalam komplek perumahan. Jadi tentunya kalau CVT kalau kita bawa keluar kota dengan kecepatan rata-rata mungkin 90-100, itu berarti masih bisa di atas angka tersebut. Dan ini adalah cukup teririt lah di kerasnya, salah satu yang paling irit. Dengan mesin 1500 ya, bukan mesin hybrid, bukan mesin 1000 cc turbo, hanya 1500 NA aja, tapi dengan CVT khasnya Honda dan penggerak depan kita dapat angka konsumsi bahan bakar yang irit. Setelah mencoba LMPV yang satu ini, kami dapat menyimpulkan bahwa apa yang membuat Mobilio seperti mati segan hidup tak mau adalah tidak lain tidak bukan karena pabrikannya sendiri yang tidak memberikan perubahan yang signifikan pada mobil yang sudah berumur 10 tahun sejak kelahirannya ini. Memang sih di tahun 2017 dia mengalami facelift, dan untuk yang 2021 seperti yang kami punya ini, dia dapat minor upgrade. Tapi tentunya hal itu tidak menolong nama Mobilio yang semakin tenggelam karena makin banyaknya pemain di segmen LMPV ini. Tapi meskipun begitu, Mobilio adalah tetap mobil keluarga yang mampu menawarkan rasa berkendara yang nyaman dan konsumsi bahan bakar yang super irit, sehingga tidak heran di tahun 2024 ini masih banyak orang yang mencari Mobilio second sebagai incaran mobil keluarga dengan harga yang terjangkau. Nah, buat kalian yang pengen kenal mobil ini lebih lanjut, karena berhubung ini lebaran udah di depan mata, kalian bisa kunjungi Instagram resmi kami di @formula_motor, dan jangan lupa juga cek stok kami lainnya yang ada di TikTok terbaru kami, yaitu @stokformulamotor.
Oke guys, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.